adik-adik, selamat pagi. Siapa yang hari ini lagi bangun pagi-pagi dibangun sama mama? Ayo, Vincent, bangun. Mau sekolah minggu. Ayo, siapa yang begitu? Oh iya. Terus waktu dibangunin, kamu mau ngomong apa? Wah, aku bangun, kamu masih ngantuk. Atau oke mama, aku bangun. Aku mandi cepet-cepet. Mau sekolah minggu online, mau kebaktian online. Siapa yang begitu? Oh, pinter ya. Oh, juga ya, pinter. Jojo juga ya. Oke, kalian juga pinter semuanya. Anak sekolah minggu akuan, pinter. Yuk, kita akan nyanyikan lagu. Dengar dia panggil nama saya. Tuhan panggil nama kamu. Ya, lewat mama yang bangun kamu. Terus kamu jawab apa? Jawab ya. Oh, giralah karena Tuhan cinta saya, cinta Cici, cinta kamu semua, cinta papa mama. Ya, kita nyanyi ya. Oke. Adik-adik senang ya, kita punya Tuhan yang sangat cinta sama kita, yang sangat sayang sama kita. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Kita akan memulai kebaktian kita. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Cici berdoa ya. Sikapnya yang bagus. Semuanya duduknya tegak. Nggak ada yang selonjoran, nggak ada yang sambil main-main goyang-goyang ya. Yuk kita duduknya dengan baik ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pimpin kami semua di dalam memuji Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa? Gambar apa ini? Burung. Siapa yang pernah lihat burung pipit atau burung
gereja. Ya, burungnya kecil. Nah, ini. Tapi meskipun dia kecil, dia disayang sama Tuhan. Dia dikasihi Tuhan. Dia dipelihara oleh Tuhan. Ya, walaupun binatang kecil harganya murah tadi, tapi dia tetap disayang oleh Tuhan. Ya, kita nyanyi lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Bisa ya? Kita nyanyi. Ya, oke. Bilang burung pipit disayang sama Tuhan, ya. Dia nggak punya rumah, dia nggak bisa kerja, ya. Tapi dia setiap pagi, setiap hari dikasih Tuhan. Nah, kalau dia keluar dari sarangnya, dia keluar cari makan, pasti dia dapat. Kenapa? Tuhan sudah sediain makanan buat dia. Nah, tadi begitu juga kita itu anak Tuhan. Burung aja disayang sama Tuhan, apalagi kita anak Tuhan. Nah, kita nggak perlu takut ya. Kalau perlu takut sama apa ya? Sama misalnya ada tadi, mama aku takut sakit. Berdoa pada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita supaya kita nggak sakit, ya. Nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, ya. Kita kayak kita lagu, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bisa ya? Oke, yuk kita nyanyi ya. Jangan
ini banyak cacing-cacing di perutku. Aduh, apa yang harus aku lakukan ya? Oh iya, aku diingatkan oleh Cici Koko kalau ada sesuatu, aku harus berdoa. Aku berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tolong Bimo. Bimo lagi lapar berat. Tolong supaya Papa Mama cepat pulang sehingga Bimo bisa makan. Terima kasih Tuhan. Amin. Semoga Tuhan cepat menjawab doaku. Bimo, Siapa itu? Sepertinya suara Cici Odi. Masuk. ini makanan buat Bimo. Wah, Cici Odi, terima kasih sekali. Pas banget, aku lagi lapar berat karena di rumah tidak ada makanan dan papa mama lagi pergi. Oh, terima kasih ya Cici Odi. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doaku. Oke, terima kasih ya Ci. Sama-sama Bimo, selamat menikmati. Oke Ci, dadah. Oh, ini semua karena Tuhan memberkati aku dan memakai Cici Odi untuk mengantar aku makanan. Aku makan dulu ya. Halo adik-adik. Wah, tadi barusan kita dengar cerita tentang siapa? Yang lagi lapar itu siapa? Betul sekali, Bimo. Bimo lagi kelaparan dan tidak ada siapa-siapa di rumahnya ya. Tidak ada makanan. Ketika dia berdoa, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Siapa yang memberikan makanan pada Bimo? Betul, Cici Odi kirim makanan. Tuhan pakai Cici Odi untuk membawakan makanan untuk Bimo yang lapar. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Tuhan Yesus baik ya. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada cerita tentang seseorang yang lagi kelaparan. Tetapi Tuhan pakai burung. Wah, siapa yang pernah lihat burung? Apa? Betul, di kepala Cici ada burung ya. Iya, Tuhan pakai burung. Waktu itu burungnya bukan burung kakak tua, tapi burung gagak. Ya, burung gagak. Ya, Tuhan pakai burung gagak untuk menolong orang itu. Mau dengar ceritanya? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk diam dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Nah, adik-adik, tadi Cici mau cerita tentang ada seseorang yang ditolong Tuhan lewat burung, ya. Siapa namanya? Namanya adalah Nabi Elia. Siapa namanya? Nabi Elia. Betul sekali. Nah, adik-adik, Nabi Elia tinggal di zaman pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja yang sangat jahat. Ya, dia tidak pernah mau taat pada Tuhan. Dia selalu menyembah patung-patung, menyembah Baal-Baal. Boleh nggak seperti itu? Enggak ya. Nah, Raja Ahab tidak pernah nurut sama Tuhan. Dan itu membuat Tuhan sedih. Ya, karena itu Tuhan memanggil Nabi Elia. Nabi Elia, tolong kamu datang kepada Raja Ahab. Katakan kepada Raja Ahab kalau Tuhan sedih karena perbuatannya. Lalu begitu mendapat perintah dari Tuhan, Nabi Elia bergegas segera pergi menemui Raja Ahab. Begitu bertemu dengan Raja Ahab, Nabi Elia berkata, menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Raja Ahab, Tuhan sedih terhadap perbuatanmu yang tidak taat. Tuhan mau kamu menyembah Tuhan, bukan menyembah patung-patung atau dewa-dewa. Nah,
begitu Nabi Elia selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk Raja Ahab langsung marah. Wah, Raja Ahab marah sekali karena dia tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati. Dan dia berkata kepada semua pasukannya, "Pasukan-pasukan, sekarang juga tangkaplah Elia." Wah, Elia ketakutan dan dia berlari. Dia berusaha untuk bersembunyi. Saat itu Elia bingung. Dia ketakutan. Lalu Elia berdoa, "Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Raja Ahab mau menangkap aku. Aku takut." Lalu Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, jangan takut. Ya, pergilah ke tepi sungai Kerit. Bersembunyilah di sana. Ya, sehingga Raja Ahab tidak akan menangkap kamu." Lalu Elia langsung taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi, berjalan, berlari ke sungai Kerit. Sungai Kerit itu ya sepi, jarang ada orang yang lewat sana. Ya, nah adik-adik, ketika Elia sampai di tepi sungai Kerit, di situ tidak ada apa-apa. Kalau tidak apa-apa, bagaimana ya Elia bisa bertahan hidup? Dia tidak bisa makan. Ya, tidak ada makanan, tidak ada pohon yang berbuah. Dia lihat, waduh, bagaimana itu adik-adik? Ya, apakah Tuhan memerintahkan Elia pergi ke sungai Kerit dan membiarkannya mati di sana kelaparan? Oh, ternyata tidak loh adik-adik. Ya, Tuhan memberkati Elia dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak pernah diduga. Ya, ketika Elia lagi kelaparan, tiba-tiba Tuhan mengirim burung, ya, mengirim burung gagak yang membawa roti dan daging, ya. Wah, sehingga Elia bisa makan sampai kenyang, tidak kekurangan satu apapun. Dan Tuhan mengirimkan bukan hanya satu kali, setiap hari, pagi dan sore hari, sehingga Elia tidak pernah berkekurangan, ya, karena Tuhan memberkati Elia dengan makanan yang dibawa oleh burung gagak. Ya, burung gagaknya membawa roti dan daging. Wah, luar biasa ya Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sayang kepada Nabi Elia. Dan Tuhan juga adalah Tuhan yang memberkati Nabi Elia. Sehingga Nabi Elia tidak kekurangan. Nah adik-adik, sama seperti Tuhan memberkati Nabi Elia dengan mengirimkan burung gagak, ya, membawakan roti dan daging sehingga Elia tidak lapar. Tuhan juga mau memberkati adik-adik semua, memberkati Cici, memberkati kita semua, ya, dengan cara-cara yang luar biasa, dengan cara-cara yang tidak terpikirkan dengan kita, ya. Nah, misalnya nih, bagaimana Tuhan memberkati adik-adik setiap hari? Kalau adik-adik setiap hari bisa makan, bisa minum susu, itu karena apa? Ya, karena Tuhan memberkati papa mama. Ya, papa mama bisa bekerja, ya, ada yang bekerja hanya papahnya saja sehingga bisa menghasilkan uang dan uang itu bisa dibelikan makanan, dimasak sama mamahnya sehingga setiap hari kita bisa makan yang sehat, ya. Wah, kalau kita bisa makan itu karena Tuhan memberkati kita lewat papa dan mama. Selain itu adik-adik, Tuhan memberkati kita dengan cara mengirim teman-teman yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekolah minggu, teman-teman yang ada di sekolah. Sehingga kita bisa bermain bersama. Kalau sekarang nggak ketemu, mungkin bisa bermain lewat telepon, ya. Atau bisa lewat yang rumahnya dekat, ada teman-teman tetangga yang bisa main sepeda. Ya, Tuhan mengirimkan teman-teman untuk menghibur kita. Untuk bisa bermain bersama kita. Ya, selain itu, kalau sekarang lagi sekolah online, ya. Kalau sekolah online, ada siapa yang mengajari kita? Betul sekali, ada ibu guru, ada bapak guru yang mengajari kita. Sehingga kita bisa pintar. Nah, Tuhan pakai ibu guru untuk membuat kita bisa menjadi pintar, mengerti banyak hal. Bisa penjumlahan, bisa perkalian, bisa belajar macam-macam. Ya, itu karena Tuhan memberikan ibu guru untuk mengajari kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan udah begitu baik ya sama kita, Tuhan sudah memberkati kita dengan begitu banyak hal dan kadang-kadang dengan cara yang tidak terduga, ya. Nah, apa seharusnya sikap kita kepada Tuhan? Apa? Betul, seharusnya kita
berterima kasih, kita bersyukur. Caranya bagaimana bersyukur pada Tuhan? Padahal kita nggak bisa lihat Tuhan. Oh, caranya adalah dengan kita berdoa. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk setiap berkat Tuhan. Aku boleh makan, aku boleh sekolah, aku punya papa, mama, punya teman-teman yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bisa berdoa. Ya, adik-adik ingat selalu untuk berdoa. Sebelum tidur, saat bangun pagi kita bersyukur pada Tuhan. Ya, selain itu, bagaimana cara kita berterima kasih yang selain berdoa? Kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang taat. Itu bukti kalau kita berterima kasih sama Tuhan. Ya, kalau adik-adik bersyukur kepada berkat Tuhan, adik-adik tunjukkan dengan adik-adik menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang rajin, anak-anak yang semangat belajar, anak-anak yang mau dengar perintah orang tua. Itu menunjukkan adik-adik bersyukur, berterima kasih atas berkat Tuhan. Ya, siapa di sini yang mau bersyukur selalu untuk setiap berkat yang Tuhan sudah beri pada kita? Siapa? Wah, hebat, pinter ya. Semuanya mau. Cici juga mau terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, Cici mau jadi anak yang taat. Cici mau jadi anak yang baik. Adik-adik juga ya. Oke, kita sekarang mau ayat hafalan. Oke, ayat hafalannya diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh, gampang sekali ya. Sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wah, yuk coba adik-adik hafalkan. Nanti kita ulang sekali lagi ya. Oke? Siap, kita ulang sekali lagi ayat hafalannya. Yeremia ayat Tuhan. Wah, hebat. Semua sudah hafal ya. Nah, adik-adik, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau ada apa-apa, kalau kita lagi sedih, lagi susah, kita berdoa pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, adik-adik, yuk kita mau menutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya. Siapin kelingkingnya. Mana kelingkingnya? Sudah siap semua? Yuk kita nyanyikan. King Kong, ini jari kelingking, manis, manis, ini jari manis. Teng, tong, ini jari tengah, tuk, 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 jari telunjuk. Bi, bu, ini ibu jari, semuanya jari tanganku. Oh, senangnya, hatiku senangnya, jari tanganku dapat berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang selalu ada buat kami. Tuhan, kami mau menunjukkan rasa syukur kami dengan kami menjadi anak yang taat. Taat pada Tuhan, taat pada firman-Mu, taat pada orang tua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kling. Wah, adik-adik, nanti setelah selesai sekolah minggu, Cici tunggu ya, dihafalkan ayatnya, kemudian dikirim ya ke grup WA-nya Mama Papa. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selalu jadi anak yang taat, penuh rasa syukur. Oke, dadah.